Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, aku bernama Stella Wijaya. Dalam podcastku bermenung lagi akan membawakan judul renungan yaitu buah-buah roh di Galatia. Ayatnya diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Selamat mendengarkan. Setelah aku merenungkan lagi, aku sharing sedikit tentang ayat ini lebih ke arah pengalaman pribadi ya. Kan ada yang nanya, Kak Stella, kalau misalnya dari buah-buah roh di Galatia ini yang paling suka yang mana? Kalau aku sendiri ditanya yang paling suka yang mana? Kesetiaan itu terutama ya, karena janji pribadi aku dengan Tuhan. Setia dalam bentuk bukan hanya perkawinan, tapi juga dari bermakna secara lebih luas, misalnya dari pekerjaan, setia dalam perkara kecil gitu. Dan juga sukacita, aku sangat amat suka dengan perasaan happy gitu. Kalau misalnya ditanya lagi, Kastera itu paling bisa menerapkan buah-buah roh yang mana? Ini aku akan bilang dari yang pertama paling bisa aku terapkan, yang aku bilang paling mudah, sampai dengan yang paling sulit tingkat kesulitannya ya. Yang pertama adalah kebaikan. Kalau aku pernah ngeliat tuh dari pengalaman hidup sehari-hari orang-orang yang aku temui, dari aku sebagai guru pengajar semi privat bahasa Mandarin gitu. Ada bos-bos aku yang aku ngajar dulu di bimbel, maksudnya tempat kursus tertentu ya. Itu kan baiknya di sini, baiknya di sifatnya ini. Jadi aku terus-menerus merasa bahwa diri sendiri yang akunya udah baik banget, ada lagi yang bisa lebih baik lagi gitu. Jadinya setiap orang ada tingkat kebaikannya sendiri. Kalau misalnya aku udah jadi orang yang baik, aku menarik kesimpulan bahwa aku jangan harus berbangga diri, tapi harus semakin meresapi kebaikan dari sesama aku. Yang kedua adalah kesabaran. Kalau misalnya Tuhan Yesus belum izinkan aku untuk sampai ke tahap itu, untuk sampai mencapai tujuan cita-cita aku harus senantiasa bersabar karena Tuhan selalu punya waktu yang tepat, sebenarnya begitu kan teorinya, tapi emang benar itu kenyataan. Yang nomor 3, damai sejahtera. Damai sejahtera gitu. Kenapa aku bilang damai sejahtera itu sangat amat lebih mudah untuk aku rasakan ya? Karena Tuhan Yesus sendiri yang memberi kepuasan batin kalau misalnya aku cari di keduniawian kayak jalan-jalan ke mall, beli-beli barang segala, belanja, terus nonton film di bioskop dan sebagainya, itu makan-makan, pesta tuh ya aku nggak pernah terlibat pesta dugem, bukan anak nongkrong sih, tapi aku begitu merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan, beda sekali dengan yang dunia tawarkan dalam bentuk apapun juga. Yang nomor 4 adalah kasih. Buah roh kasih itu aku ingat waktu Tuhan Yesusnya ada di dalam diri aku. Tuhan Yesusnya bilang, ngomong pakai logat teman aku yang perempuan, ngomong pakai logat ipar aku, logat orang-orang yang teman-teman yang lain yang tidak terlalu akrab sama aku. Terus aku baru sadar, oh Tuhan Yesus juga sebenarnya hadir di semua orangnya yang percaya sama dia ya, yang mengabdi kepadanya. Jadinya aku semakin mengasihi lagi, harusnya kan mengasihi figur-figur manusia yang kelihatan. Jangan cuma Tuhan aja yang dikasihi itu kan. Tuhan itu kan figurnya tidak kelihatan, tapi hadir di yang kelihatan, yaitu orang-orang di sekitar kita sendiri yang aku percaya ya kan. Terus buah roh kemurahan. Aku pun belajar dari tema
Katolik kita yang kemarin itu berbagi, mari kita berbagi, yang itu. Nah itu dari lagu-lagunya itu aku ikut Legio Maria juga, aku ngajar Bina Iman Anak tentang cara berbagi. Sebenarnya bukan ngajar ya, aku jadi asisten aja sih, bantu-bantuin Bina Iman Anak. Waktu itu kan ada Kak Pina itu yang ngajar berbagi nyanyi lagu gitu. Jadi aku kalau misalnya lagi ada acara seminar atau apa, kadang-kadang ada piring kotor apa, aku bantuin untuk naruh di mana. Jadinya aku berbagi bantuan istilahnya gitu. Jadi aku nggak terlalu egois lagi. Terus yang nomor 6, aku suka dengan buah roh kesetiaan. Kalau misalnya yang tadi udah dibahas ya, buah roh kesetiaan itu. Karena Tuhan itu kan setia, tidak akan pernah meninggalkan kita. Selain itu juga tidak akan berpaling dari kita. Makna setia itu apalagi? Setia pada panggilan hidup, setia pada perkara kecil. Kadang-kala aku mikirnya tujuan yang tinggi atau yang besar, tapi nggak bisa dicapai tuh kalau misalnya pertahapnya itu belum teratur. Jadi harus bertahap mengikuti alur dan pengarahan dari Tuhannya langsung gitu, dari arahan Roh Kudus. Kan kita Roh Kudus itu milik semua orang beriman ya, bukan cuma milik aku pribadi aja. Beruntung sekali Ia yang menyertai kita, selalu jadi penolong dan penghibur bagi kita. Yang nomor 7 adalah buah roh sukacita. Ini dari antara buah roh yang lainnya termasuk paling amat susah untuk aku terapkan. Karena aku cenderung suka nangis, suka bersedih, suka melo, suka down, kurang semangat, gitulah hidupnya. Suka nangis karena banyak penderitaan, hambatan, tantangan. Tapi semenjak aku semakin mengenal Tuhan Yesus lagi dalam penderitaan salib, tanda petik salib yang aku panggil sehari-harinya, aku merasa lebih sukacita lagi gitu. Karena dijalani dengan Tuhan Yesus itu, penderitaan yang dijalani dengan Tuhan Yesus, jadi lebih merasakan kebahagiaan ada di sana. Yang nomor 8, buah roh kelemah lembutan. Ini salah satu buah roh yang agak paling susah juga karena aku orangnya sebenarnya sangar gitu. Kalau misalnya marah-marah segala macam, gampang bad mood segala, tapi aku terus menerus suka meditasi firman. Jadi aku lebih meneladani Tuhan Yesus yang hatinya lemah lembut. Jadi berusaha sekali untuk semakin menyerupai Dia. Kalau misalnya marah-marah segala kan bukan karakter Tuhan sebenarnya, marah-marah terus ya. Dan juga yang ke-9 adalah buah roh pengandalian diri. Ini yang sangat amat penting sekali aku terus terapkan dengan cara memohon doa kepada Tuhan. Maksudnya memohon melalui doa kepada Tuhan. Misalnya aku diberikan buah roh pengandalian diri, dan juga aku berusaha untuk berpantang dan juga berpuasa, dan juga aku terus menerus baca firman, latihan rohani, mendekatkan diri kepada firman melalui praktek gaya hidup kudus, dan lebih merenungkan kembali firmannya itu dengan sebaik mungkin dan mencoba menerapkannya. Kalau misalnya tubuh jiwa roh kita itu kan saling menyatu. Kalau misalnya kerohaniannya aja terus dilatih tapi tubuhnya, badannya tidak dilatih dan tidak menyekal diri ya, itu kayaknya kurang menghambat. Jadi agak menghambat ya, sangat menghambat pertumbuhan rohani kita. Jadi aku kadang-kadang puasa pantang itu juga aku juga sering sekali untuk terapkan, dan juga semakin bergaya hidup sehat lagi dengan semakin aktif untuk memperlengkapi diri dengan perlengkapan rohani. Dan juga aku sering berdoa kepada malaikat pelindung aku, yaitu Santo Mikael, karena beliau itu banyak sekali buah roh pengandalian dirinya dan sangat amat mudah untuk terlepas dari keduniawian bagi kita yang masih hidup, yang sering berdoa rosario malaikat Mikael itu ya. Terima kasih banyak malaikat pelindung aku dimanapun juga berada. Malaikat pelindung, malaikat Allah, malaikat yang baik-baik, pasukan bala surgawi. Semoga semakin mendoakan kita untuk lebih mempunyai buah-buah roh di Galatia 5 ini. Amin.